Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai proyek akhir RPL lanjut. Aplikasi yang kami buat yaitu pencatatan pemesanan makanan pada kantin. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Cecilia Yotusifa, Natika Safita Arifin, dan Nur Azizah Sabilillah. Adapun masalah yang kami dapat, yaitu penjual di kantin sering lupa mencatat pemesanan karena saking banyaknya pembeli, sehingga membuat pembeli harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan pesanannya. Solusi yang kami dapat, maka dari itu diperlukan sebuah aplikasi pencatatan pemesanan makanan untuk memudahkan permasalahan tersebut dan efisiensi dalam proses pemesanan. Daftar fitur yang terdapat dalam aplikasi yang kami buat, yang pertama adalah registrasi, yang berisi login, logout, dan sign up. Yang kedua, tampilan website. Yang ketiga adalah daftar dan data warung. Yang keempat, daftar dan data menu makanan. Tampilan website, daftar dan data warung, data menu makanan akan tampil dalam tampilan front end. Sedangkan fitur transaksi, cetak struktur pembayaran, data rekap pesanan, cetak laporan rekapan, dan data pengelola akan terdapat dalam tampilan back end. Selanjutnya adalah pendelegasian coding. Anggota pertama Nur Azizah Sabilillah akan mengerjakan fitur registrasi, tampilan website, dan data pengelola. Anggota kedua Natika Safita Arifin akan mengerjakan fitur transaksi dan cetak struk pembayaran. Anggota ketiga Cecilia Yatusifa akan mengerjakan data rekap pesanan dan cetak laporan rekapan. Untuk anggota yang keempat, Bagas Anada Fahnizal, seharusnya mengerjakan daftar dan data warung serta data menu makanan. Tetapi karena yang bersangkutan tidak bisa dihubungi dan tidak ada komunikasi, maka akan dikerjakan oleh kami bertiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Azizah Sabilillah. Ini adalah rancangan tampilan dari aplikasi yang kami buat. Untuk tampilan utama, front end, terdapat 3 navigasi bar, yaitu home, warung, menu. Tampilan front end dapat diakses oleh semua orang, agar mahasiswa maupun dosen yang ingin membeli di kantin dapat melihat menu warung sebelum memesan. Dan untuk rancangan tampilan back end, terdapat 2 hak akses, yaitu akses pengelola dan akses warung. Berikut adalah tampilan rancangannya. Ini adalah demo aplikasi yang kita buat. Seperti yang saya jelaskan tadi, di front end terdapat 3 navigasi bar, home, about, yang berisi penjelasan warung Unisnu. Dan ini kontak untuk pengelola. Kontak pengelola diberikan jika warung yang terdapat di kantin ingin mendaftarkan diri ke aplikasi ini, maka bisa menghubungi WhatsApp yang tertera. Dan yang ketiga, daftar warung. Berikut adalah tampilan tabel untuk warung. Di dalam tabel untuk warung terdapat aksi untuk melihat menu di warung tersebut. Dan ini menu di warung 1. Jika ingin masuk ke back end, tentunya kita harus login terlebih dahulu.
Jika login sebagai pengelola, dapat dua fitur yang dapat diakses, yaitu daftar pengelola admin, dan yang kedua untuk daftar warung sendiri. Di kedua daftar tersebut bisa ditambah, edit, maupun hapus. Dan untuk backend warung, terdapat tiga fitur yang bisa diakses, yaitu daftar menu, yang bisa ditambah, edit, maupun delete. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Natika Safita Arifin. Selanjutnya adalah menu order. Di sini warung akan mencatat atau menginput pesanan dari pelanggan. Yang pertama diinput adalah tanggal di hari pemesanan tersebut. Kemudian, apakah pelanggan pembeli ingin makan di tempat atau dibungkus? Untuk jumlah yang diinginkan dapat dicatat dalam text box. Selanjutnya, klik button buka tabel, yang kemudian pesanan tersebut akan disimpan dalam menu daftar pesanan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Cecilia Yatusifa. Selanjutnya yaitu mengenai data rekap. Setelah data pemesanan berhasil diinput, selanjutnya akan masuk ke dalam tabel pesanan. Adapun fitur yang ada yaitu cetak PDF, cetak Excel, dan hapus. Jika diklik maka akan otomatis mendownload. Dan ini hasil dari tampilannya. Adapun dari tampilan Excel seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, jika warung mendaftarkan diri ke aplikasi tersebut, maka harus menghubungi admin, dan admin akan memberikan link pesan up. Yang harus diisi nomor warung, nama warung, dan email warung, serta password. Jika register, otomatis warung tersebut dapat mengakses backend aplikasi ini. Di sini kita akan menjelaskan mengenai codingan dari program yang telah kita buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan login blade. Login blade digunakan untuk mengakses backend pada pengelola ataupun kepada warung. Maka kita harus menggunakan autentifikasi agar tidak bisa diakses oleh semua orang. Di dalam login blade terdapat codingan link href untuk mengakses aset dari template Bootstrap yang kita gunakan. If and if merupakan notifikasi. Jika sesi sukses, maka akan menampilkan notifikasi mengambang atau floating notification di atas. Dan jika gagal pun akan diberi notifikasi. Di dalam login blade terdapat inputan email, inputan password, dan disubmit. Setelah login terdapat registrasi. Registrasi digunakan untuk warung yang ingin mendaftar di program.
Di dalam coding registrasi hampir sama dengan coding login. Yang membedakan hanya isiannya. Terdapat nomor warung, nama warung, email, dan password. Setelah itu saya akan menjelaskan yaitu tampilan utama pada program ini. Tampilan utama yang dapat diakses oleh semua orang. Codingan dalam Home sama seperti template Bootstrap pada aslinya. Yang membedakan hanya header maupun paragraf yang telah kita atur dan href untuk mengelingkan ke menu lain ataupun image search untuk memasukkan gambar yang sesuai kita inginkan. Di coding about pun sama seperti coding home. Setelah itu, di dalam tampilan warung di front end, intinya sama seperti home maupun about, hanya saja saya menambahkan tabel dengan format nomor warung, nama warung, dan aksi. Maaf, ini untuk backend. Dan for each user, maksudnya mengundang tabel user agar dapat ditampilkan di tabel. Setelah itu, terdapat coding admin yang ada di backend. Di dalam coding admin, kita menampilkan tabel username, email, password, dan aksi untuk edit maupun hapus. Dan sama mengundang isi database user, tabel user sebagai item. Setelah itu, terdapat href ubah admin, hapus admin, dan tambah admin. Begitupun juga pada tabel user di backend. Isiannya sama, terdapat nomor warung, nama warung, email, password, aksi, dan href untuk tambah user, ubah user, maupun hapus user. Setelah itu, codingan akan dijelaskan oleh Natika Sabita. Ya, saya akan menjelaskan tentang tampilan di front end, yaitu pada bagian menu. Di sini akan ditampilkan tabel yang isinya diambil dari database produk, dari tabel di database produk, yang isinya ada menu ID, image, name, price, dan deskripsi. Lalu selanjutnya, pada backend, bagian menu, terdapat tabel menu yang isinya diambil dari database tabel produk di database. Jadi akan sesuai tampilannya. Di sini juga terdapat untuk menambah menu. Ini terdapat button tambah yang akan lari ke file ini. Pada file tambah menu blade ini akan ditambahkan sebuah menu yang berisi nama, harga, deskripsi, dan gambarnya. Kemudian disubmit dan akan tersimpan ke menu ke sidebar menu. Selanjutnya adalah kita bisa mengedit menu yang telah kita tambahkan tadi.
Yang bisa diedit dalam ubah menu.blade ini adalah nama, price, deskripsinya, dan gambarnya. Kemudian kita klik button update dan akan otomatis tersimpan ke tampilan menu di backend. Selanjutnya adalah menu order. Di sini pemilik warung bisa mencatat order pesanan dari pembeli dengan cara menginput menginputkan tanggal sesuai hari pada saat itu. Lalu apakah pilihannya bisa dipilih makan di tempat atau bungkus. Kemudian untuk jumlah pesanannya ditulis dalam text box. Lalu klik button book a tabel untuk menyimpan pesanan tadi pada menu pesanan. Selanjutnya yaitu ke pesanan, di mana order pesanan diinputkan maka akan menuju ke tabel pemesanan. Di dalam tabel pesanan terdapat button untuk cetak PDF dan cetak Excel. Selanjutnya, di dalam tabel pesanan ini, for each order as item ini untuk menampilkan orderan yang telah diinputkan. Adapun dari tabel cetak PDF sebelumnya indeks pos. Nah, indeks ini untuk menampilkan tabel yang akan dicetak ke dalam PDF. Ada pos sebagai kuncinya item. Selanjutnya otomatis akan ke download dengan rootnya generate PDF ini. Otomatis akan ke download PDF-nya dan Excel-nya jika mengklik salah satu button tersebut. Udah. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Jika kami ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.